Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan wa sana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habibullah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah wa li jami'i tafatinaka ya Habibullah, haqiqatan millatun adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan ila musannifi hadal kitab Syekh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ila Syekh Ahmad Al-Ghazali, ila Syekh Imam Nawawi Al-Bandani qaddasallahu sirrahum, radiyana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lidaqarubina ila wa limahabatina ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid dini wa dunya wal akhirah, li qadaidina li qada hajatina min hawaijunna wal akhirah, li taisir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah, li sihhati jasadina qulubina radina dhahiran wa batina, li taf'il balaya wal mihan wa fitan wa asqam, wa li manafina li badina wa jiwarina wa asdiqaina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa la'izil islam wal muslimin bi judika ya Allah, bi syafaati nabiyika ya Allah, bi barakati aulika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali untuk mengaji kitab Bidayatul Hidayah karya Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Semoga ngaji kita pada malam hari ini dapat menjadi ilmu yang berkah, manfaat baik bagi diri kita masing-masing maupun kepada anak turun kita semuanya. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan masih dalam pembahasan adab-adabnya wudhu. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa adab wudhu berupa kesunahan mulai dari siwak, terus membasuh tangan, terus apa lagi, berkumur, istinsa. Nah ini sudah mulai masuk bagian yang lebih wajib, yaitu membasuh wajah. Monggo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa masana bi asrarihi wa fadalaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khud, kemudian ambillah engkau ghurfatan ing sacawukan, satu ambilan air, liwajhika untuk wajahmu. Faghsil, maka basuhlah biha dengan air tersebut, min mubtada'i tastihil jabhati, dimulai dari permulaan atas jabhah itu, batok itu Indonesianya dahi, ila muntaha mayak balu minat dakoni, sampai ujung dari minat dakoni itu janggut atau dagu. Fitul dari panjangnya,
Wa minal uduni, dan dari telinga ilal uduni sampai telinga yang lain. Fil arodi, dari dalam hal lebarnya. Jadi batas wajah niku dalam kitab Hidayah nggih, dari sini nggih sampai ujung janggut ya. Kalau bisa sini semua kena air. Lah yang dimaksud telinga itu yang bagian kecil banget, yang sendil kuping sini. Nah niku dari sini sampai sini nggih. Jadi nggih ampun namung raup ngeten tok mrikine mboten kena nggih. Tapi nggih diratake dari sini sampai sini. Wa ausil, dan apa, alirkanlah almaa ing banyu, alirkanlah ila maudhi tafdi, tempat yang untuk mencukur rambut. Wa huwa, yaitu mayak tadu, yang biasanya an-nisa'u, perempuan, tanhiyat tasyari, mencukur rambut, anhu, dari tempat itu. Wa huwa ma bainar ra'sil uduni, yaitu antara ujungnya telinga ila zawiyatil jabin, sampai apa, pojok dari pipi. Jadi godek niki jambang ini harus juga kena. Ani ma yaqau minhu min jabhatil wajah, yaitu yang mana ada rambut yang dari jabhah, dari batok sampai sini, sampai kuping gitu kan. Wa ausil, dan alirkanlah air almaa ing banyu ila mana bitis syu'uri al arbaati, sampai tempat-tempat yang tumbuh rambut. Kan di wajah kita kan rambut enggak cuma di kepala nggih, di wajah nggih wonten. Al hajibaini, rupane alis, wasyaribaini, kumis dua nggih. Wal ahdafi, itep atau bulu mata. Wal idaraini, itu jambang atau godek ini. Jadi niki tetap kena air ketika kita basuh wajah. Wahuma, dan utawi idaro ini yuwazianil uduni, dari pojok napa niku uduna ini, kuping dua, fi mubtada'il lihyah. Nyun sewu, kan kadang ada orang yang punya jenggot itu nyambung sampai godek. Nah ini harus kena semua, karena kan harus sampai dagu. Termasuk wajibu, dan wajib isolul ma'i, mengalirkan air ila mana bitisyari, sampai tumbuhnya rambut minal lihyati, dari jenggot, al khafifati, yang napa, yang tipis, dunal kasifati, bukan yang tebel. Jadi jenengan personi kalau punya napa jenggot yang tipis, nah niku harus tetap kena air. Beda nanti sama yang punya jenggot lebat. Nah bedanya kita tahu niki napa tipis atau lebat. Yang saya kalau jenengan dangak gini, kalau kelihatan napa niku kulit kepalanya, nah niku tipis. Tapi kalau gini ketutupan rambut semua niku tebel. Nah kalau tebal itu nanti sunnahnya nyela-nyelani jenggot. Onten nanti di sini. Oke, jadi tingku tetap kena air. Kalau nyun sewu, kalau jenggotnya tebal itu yang kena permukaan aja, karena nanti sunnahnya ada di nyela-nyelani, apa, di sela-sela pakai air. Nek yang nggak punya jenggot nggih mboten napa-napa kan, yang penting kena air semua. Wakul, dan ucapkanlah doa indah ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Pas membasuh kan juga batas ketika kita mau niat. Mau jenengan niat wudhu itu sebelum basuh wajah atau pas membasuh wajah nggih monggo nggih. Karena kan innamal a'malu binniyah, sesuai dengan perbuatannya. Allahumma, doanya Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyatu wujuhu auliyaik wa la tusawwid wajhi bidulumatika yauma taswaddu wujuhu adaik. Allahumma, ya Allah, doanya bayyid, putihkanlah wajhi, wajahku. Jadi ada doa memutihkan wajah. Binurika, dengan cahayamu ya Allah. Jadi bukan perkara putih di dunia, tapi yauma tabyatu wujuhu auliyai, di hari ketika memutih semua wajah para kekasihmu. Wala tusawid, dan jangan engkau
hitamkan wajahku bidulumatika dengan kegelapanmu ya Allah. Yauma taswatu wujuhu a'daik, di hari ketika para musuhmu itu wajahnya menghitam. Niki jangan dipahami letterlek bagi kita yang nyun sewu ditakdir wajahnya enggak putih-putih amat, mboten. Dan harus merasa terus wudu njuk raine mencorong kan ndak. Karena nggih niku lebih baik napa mencorong di akhirat daripada napa menghitam di akhirat kan ngoten. Nah, makanya kan jan sewu nggih di hari nanti ketika kita dibangkitkan niku sudah kelihatan ngoten. Bahkan pas apa itu yaumul mahsyar, yaumul hasad dikumpulkan manusia itu kan manusia itu dikumpulkan di kegelapan sama cahaya. Ketika seseorang itu nyon sewu sudah amalnya buruk di dunia itu ya masih berada di kegelapan pada hari itu, hari dikumpulkannya manusia dengan keadaan ya lapar, susah, bingung, gelisah. Tapi beda dengan orang yang mukmin yang sudah beriman kepada Allah, mengamalkan syariat. Nah, dia akan dikeluarkan dari kegelapan pada hari itu dan disinari oleh cahayanya Allah gitu loh. Jadi putih itu bukan putih karena warna kan enggak kan gitu, tapi karena cahayanya Allah. Makanya gini kok termasuk asarul wudu, bekasnya wudu itu kan bukan sekedar wajahnya cerah itu enggak, tapi juga nanti dia berefek sama amal dan akhlaknya. Orang cuma wudu kan sama aja orang yang basuh muka kan mungkin kayak sama-sama apa ngasih air ke muka. Tapi mana yang bernilai itu nopo ibadah, mana yang bernilai itu cuma membersihkan muka kan ngoten. Nah, makanya penekanan dari doa ini semoga kita semua yang berwudu ya, diberikan cahaya oleh Allah sehingga ketika pas hari kita berkumpul di akhirat nanti pas hari kiamat diputihkan oleh Allah. Allahumma amin. Nah, lanjut wala tatruk, dan jangan tinggalkan tahlilal lihyati, menyela-nyela jenggot al-kathifati yang tebal. Nah, nek yang nyun sewu jenengan gadah jenggot yang tebal niku nyelan-nyelan ini ngeten set di kedepankan. Boten ngeten, tapi ngeten. Makanya kan nyun sewu kalau tiang yang apa kulino sunnah tahlilul ya itu jenggotnya agak ke depan. Itu napa-napa jenengan kan napa nek gadah jenggot nggih napa pas wudu di sela-sela ini ya gadah nggih tetap harus kena air ngoten. Nah iku contohnya. Lajeng niku yang membasuh wajah, karena membasuh wajah bagian dari wajibnya wudu nggih. Kalau yang menyelan-nyelani jenggot itu kan masih sunnah nggih. Summa gesil, kemudian membasuh yadaka tanganmu al yumna yang kanan, summal yusra kemudian kiri. Saged napa niku tangan kanan dulu 3 kali baru kiri 3 kali. Ada juga nggih tetap dianggap misal kanan kiri niku boleh nggih. Ma'al mirfaqonina, yang wajib itu sampai mirfaqoin siku nggih. Tapi sunnahnya ila ansofil adudaini, dilebihkan dikit Bapak Ibu sampai pertengahan lengan. Karena Kanjeng Nabi itu juga napa niku kalau wudu itu sampai pertengahan lengan. Yang wajib kan sampai siku gitu. Yang sunnah itu sampai pertengahan lengan niku. Kalau membasuh tangan ketika wudu. Fa innal hilyata, karena sesungguhnya perhiasan fil jannati ing dalam surga, ketika di surga itu tablughu sampai apa dikenakan mawal di al wudu'i, di tempat-tempat yang kena wudu. Jadi salah satu kemuliaan dari wudu niku di tempat-tempat yang kita wajib membasuhnya atau sunnah untuk napa niku dalam wudu itu juga ada nilai ibadahnya, bahkan nilai pahalanya di akhirat gitu, yang mewujud hilyah perhiasan di surga kan ngoten.
Tapi nggih namine niku bahkan juga ada versi lain, setiap bagian anggota wudu yang kita basuh, yang kita usap itu juga istilah itu membersihkan segala dosa yang kita lakukan dengan anggota itu. Nggih. Makanya kan nyun sewu, ketika kita punya wajah, nggih, bukan soal jelek atau bagusnya, tampan atau cantiknya. Tapi ketika kita punya wajah apapun itu kan sebenarnya menunjukkan diri kita. Ya. Wajah itu kan kita ditakdir bisa lihat pakai wajah, bisa makan pakai wajah, dan kita juga mendengar juga masih dekat sama wajah. Nah, otomatis kita punya mata, punya mulut yang bisa gunakan untuk apa saja, panca indera di situ juga. Itu kan juga rawan melaksanakan dosa. Otomatis makanya kan yang iktibarnya itu ketika seseorang itu membasuh wajah itu semacam kita itu mendidik wajah kita dengan rasa malu, Bapak Ibu. Orang kalau lagi malu kan nutupinya rainya gitu, nggih. Nah, kita tahu al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Tentu yang jelas rasa malu yang paling utama ketika kita malu sama Allah, bukan sama manusia, bukan sama makhluk. Nah, kita masih, kalau katakanlah kita bisa malu sama manusia, bagaimana kita punya rasa malu sama Allah gitu. Makanya kan sampai ada juga anjuran ya lebih baik ketika kita nyun sewu memperlihatkan aurat, meskipun yang lihat cuman diri kita sendiri, kita juga harusnya punya malu, karena yang maha melihat sinten? Gusti Allah. Hatta ada hadis yang menjelaskan Sayyidah Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah itu juga tidak pernah nyun sewu mersani nyun sewu kemaluannya Kanjeng Nabi, padahal istri beliau. Berarti Kanjeng Nabi juga menjaga auratnya betul hatta kepada istrinya. Nah, itu soal rasa nggih. Makanya kan namanya ibadah, namanya iman itu kan senantiasa berkurang bertambah. Semoga kan kita dalam kita berwudu, dalam kita ibadah itu ya menambah amal kita, juga menambah iman kita, sehingga juga membekas dalam diri kita, termasuk pada perilaku kita. Wakul, dan ucapkanlah doa inda ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan. Ini ada doanya sendiri. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasir. Allahumma ya Allah, atini, berikanlah engkau ni kepadaku kitabi, catatan amalku nanti, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni, dan hisablah aku, hisabai yasiro, dengan hisab yang mudah. Sebagaimana kita tahu namanya mengke catatan kan nyon sewu kita sering dididik dari kecil kan, yang baik-baik ini dengan tangan kanan, yang buruk dengan tangan kiri gitu. Karena ya, tapi kita harus lihatnya secara keseluruhan nggih. Masalahnya kan nyuwun sewu jenengan donga niku pernah mboten ngeten tok. Mboten, tetap wonten kedua tangan. Utus wudu kiwane dikerek kan mboten. Gitu. Semua ada porsinya masing-masing. Nggih. Nah, makanya kan syariat kita itu kan menyeluruh dohir batin. Enggak cuma lihat, memang tangan kanan lebih utama, tapi tangan kiri juga ada porsinya masing-masing. Makanya wa inda ghuslis shimali, ketika membasuh tangan kiri doanya beda. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bisimali au min warai dhuhri. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, an tu'tiya, dari engkau memberikan padaku, kitabi, catatan amalku, bisimali, dengan tangan di sebelah kiri, au min warai dhuhri, atau dari belakang punggungku.
mau bagaimanapun tiang yang ngeten nggih di surga itu kan berisi cuman 4 golongan, para nabi rasul, terus kedua para wali, para orang yang dicintai Allah, ketiga orang yang mukmin, keempat itu yang punya ilmu tentang ketauhidan. Lain daripada itu nyun sewu, ada potensi neraka di sana. Bagi orang kufur, bagi orang musyrik, bagi orang sombong, bagi orang yang nggak percaya Allah, bagi orang munafik. Makanya ngeten, kita bibiyamin itu tangan yang menerima catatan amal di tangan kanan itu kan otomatis orang mukmin, orang soleh, ya, atau orang yang dicintai Allah. Sehingga ketika dia membaca kitab amalnya itu penuh kebanggaan. Beda sama yang menerima dengan tangan kiri. Lanjut saya potong diperhatikan ada keterangan yang menerima catatan di tangan kiri itu dan saya bukan tiang kufur atau tiang yang nggak percaya Allah, tapi orang yang munafik, termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang musyrik atau orang yang nggak percaya adanya Allah. Kenapa? Orang kufur yun sewu dia tidak punya amal, sih yang membuat dia dihitung nanti, istilahnya nyun sewu nek wis cetok nggak percaya Allah, nggak percaya kanjeng Nabi, ya pun lurus mawon teng neraka kan ngoten, karena sesuai amalnya. Tapi nyun sewu tiang munafik kan ketorone Islam tapi atine kufur, gitu. Tiang sombong kudune harusnya dia bersikap menjadi hamba, rendah diri di hadapan Allah, tapi mensombongkan diri di hadapan Allah. Nyun sewu tiang musyrik harusnya mengesahkan Allah tapi menduakan Allah, atau menganggap sekutu bagi Allah, sehingga dia memperoleh catatan amalnya di sisi kiri, atau yang dimaksud dengan min wara'i dhuhri itu bahasa ngeten, ketika menerima, yang dimaksud menerima kitab itu sebenarnya bukan kitab amal tapi kitab Quran. Karena apa? Dia orang yang selama hidupnya nanti pas di akhirat itu orang yang membelakangi Quran. Dia tidak mau Quran cuma di belakang. Harusnya kan di dalam dada, di dalam hati, bahkan diamalkan dalam kehidupan gitu. Makanya gitu kita berlindung dari hal-hal yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena mau bagaimanapun kan ya itu amal kita di dunia itu kan pasti juga berefek ketika di akhirat, Tentu semua juga berdasarkan fadlnya Allah, rahmatnya Allah dan keadilannya Allah. Yes, dilanjutkan dulu, Sumas tau'ib, kemudian meratakan roksaka ing kepalamu bil mashi dengan usapan. Jadi niku mengusap kepala kan nyun sewu, kita tahunya kan bisa sebagian atau seberapa aja. Tapi kalau sunnahnya bahkan ada juga beberapa pendapat yang anggapnya wajib itu keseluruhan. Bil mashi bi antabulat dengan engkau membasahi yadaka tanganmu, watul siko dan menggabungkan ru'usa asobi yadaka. Jadi menggabungkan atasnya jari-jari tangan al-yumna bil yusra, jadi kiri, Watadau dan meletakkan kauhuma dari kedua min muqaddamatir roksi, dari depan kepala. Jadi ngeten, watumirrohuma ilal kofa, terus dibalikkan, dibelakangkan ke sampai tenggok. Jadi nyun sewu buatan sekedar ngeten tok, tapi sunnah ini kan dadi setunggal ngeten, summa turut dahuma, kemudian baliknya ilal muqaddam. Jadi saya sini terus ngeten niku. Nah niku benten oleh kalau yang rambutnya panjang atau ndak ada rambut ndak ada kepala kan masa ajeng wudu nggih angel. Maksudnya benar, fahadihi itu dihitung satu. Taf'al maka lakukan dalika yang mengkono salah sama rotin 3 kali. Jadi ngeten terus balik lagi itu 1, ngeten balik lagi
2, dan lagi 3. Itu begitu. Kalau napa niku bahkan yang dimaksud kenapa harus balik lagi itu kalau rambutnya itu balik. Biar rata semua gitu. Meskipun cuma ngusap gitu. Nggih. Beda, makanya kan juga termasuk enten-enten kalau rambutnya lebat ya udah sebagian saja niku termasuk. Tapi yang saya kalau rambutnya tipis niku disarankan keseluruhan kayak tadi. Nah, bedane tipis kalih boten niku sami nek jenengan nunduk ketara mboten napa niku kulit kepalane. Nek niku pun kelihatan niku pun hitungane tipis. Nah, disarankan nek nyun sewu bapak-bapak yang sudah mengalami napa kebijaksanaan hidup nggih kan mulai botak kadang-kadang nggih niku monggo dikulinakne nek membasuh napa niku kepala pas wudu rambut niku di seluruh kemawon nggih sing ngene setunggal kali nah meskipun tidak ada rambut gitu. Nah, wakul dan berdoalah Allahumma wasini bi rahmatika wa anzil alayya mim barakatik wa adillani tahta dhilli arsyik yauma la dhilla illa dhilluk. Atau doa yang lebih pendek Allahumma harim sya'ri wa basyari alan nar. Allahumma ya Allah wasi lindungilah engkau ni padaku bi rahmatika dengan rahmatmu. Dan saya kenapa kita juga harus berdoa tentang rahmatnya Allah meskipun rahmatan lil alamin itu senantiasa terjadi karena nyun sewu kita sering lalai sama rahmatnya Allah, sering berputus asa sama rahmatnya Allah. Bahkan nyun sewu ketika nanti di akhirat itu kan Rabbul Alamin benar-benar mengadili kita. Namanya Rob, namanya Tuhan, namanya Tuhan yang menguasai alam. Beliau bisa menunjukkan segala kekuasaannya, dominasi keperkasaannya. Yang beneran harus disiksa ya disiksa. Nah di dunia itu pasti penekanannya itu kadang ketika kita berbuat dosa itu masih ditunggu taubatnya kan. Nah makanya guys nyun sewu jangan sampai kita berputus asa sama rahmatnya Allah. Bagaimana Pak? Oh nggih. 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 Nah, Imam Ghazali itu Syafi'i, Pak. Jadi wajibnya itu tetap harus membasuh rambut. Lah kalau di semuanya itu sunnah kalau Syafi'i. Kalau Hambali wajibkan. Ngoten. Ngoten niku. Makanya tapi kalau ada yang memperjelas lagi, kalau rambutnya tebal ya sudah sebagian. Tapi kalau tipis lebih baik semua. Nggih. Ngoten. Ngoten Bapak? Nggih. Niku mawon nggih. Nggih. Nggih lajeng wa angzil dan turunkanlah alayya kepadaku mim barakatika dari berkah-berkahmu atau tambahan kebaikan padamu. Wa adillani dan naungilah aku tahta dhilli arsyik di bawah bayang-bayang arsmu singgasananya Allah. Yauma la dhilla illa dhilluk di hari ketika tidak ada naungan kecuali naunganmu. Niki masih episode yang menggambarkan akhirat di mana ketika di padang mahsyar. Yang saya kan kita sering tahunya matahari sakilan ngoten. Niku wonten boleh keterangan di atas panas, kiri, kanan, belakang dan depan itu api neraka semua yo. Wonten saya panase kaya pripun. Nah, kita kan sering ngeluhnya ketika hari-hari panas nerakane bocor. Tapi nek nyun sewu kalau di padang mahsyar wis pun mboten bocor mulai pun garek mlebu neraka napa surga ngoten. Makanya gini ku wa adillani tahta dhilli asyik. Yang benar bisa menelak
paling enggak menyelamatkan kita, membuat kita merasa lebih tenang ketika padang mahsyar itu siapapun yang dilindungi sama dinaungi oleh arsy-Nya Allah. Makanya orang mukmin yang pun amal soleh, berlaku adil, senantiasa meyakini Allah, dan itu yang dinaungi oleh arsy-Nya Allah. Termasuk nanti kan tanpa hisab ya ada lagi, belum lagi nanti episode syafaat. Itu masih panjang sebenarnya perjalanan kita untuk ketemu Allah langsung, itu sangat panjang Bapak Ibu. Makanya ketika di dunia ini ya nggak mungkin tidak untuk nanti ke akhirat. Makanya doanya itu Allahumma ya Allah harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Ini yang paling pendek yang boleh napa jenengan ini. Allahumma harim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma ya Allah haramkanlah sya'ri rambutku wa basyari dan kulitku 'alan nari atas api neraka. Jenengan mawon pun bayangnya mawon ketika kulit pernah kena luka bakar atau rambut nggak sengaja kebakar lilin kan ndak enak. Tapi gini kok, ketika kita minta perlindungan secara ketika nanti di akhirat dari api neraka, itu kan ya menunjukkan supaya dari jengkal ujung rambut kita sampai seluruh kulit kita, ya, meskipun nanti kita dibangkitkan, itu kan juga menunjukkan apakah ini cocok di neraka atau cocok di surga. Nah itu ada rahasianya. Makanya kan amal-amal kita itu juga menentukan nanti kita itu istilahnya dibangkitkan itu memang pantasnya di surga atau di neraka kan. Nah, makanya kan ngeten ya, kenapa kok dan sewu dia malu itu setan katanya dari api kok leboke neraka. Yun sewu lah di nyatane kita dibandem watu nggih loro kan, podo-podo tanah di kampleng koncone sing podo-podo kulit ya loro. Apa meneh niku pun dari api balik nang api saya loro kan. Nggih. Makanya gini ketika kita pun, makanya kan termasuk kenapa wudhu itu dengan air gitu. Itu kan juga bahannya kita itu dengan air itu kan dalam rangka apa? Memadamkan api yang dalam diri kita. Diri kita itu kan saya udah lagi marah kan, setannya kayak apa kan? Makanya dianjurkan duduk, dianjurkan terlentang, dianjurkan wudhu kan. Ya dalam rangka niku. Makanya kan yang bercahaya itu kan, yang menenangkan itu cahaya, bukan apinya. Meskipun sama-sama bercahaya kan ngoten. Nah niku. Terakhir nggih. 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 Kalau sempurnanya nggih. Nggih. Nah niku kan kadang nyeten Pak, tergantung rambutnya kan biasanya memang kalau bahkan kan biasanya kan ibu-ibu kan berjilbab dulu terus namung di napa niku sampir ngeten nggih mboten. Lah Kanjeng Nabi itu malah niku napa surbane ngeten juga. Jadi enggak gundulan kayak kita nggih. Kan kita gampil dicopot. Ini kok semampune mawon saged. Tapi kalau misal rambutnya panjang digelung itu sekenaknya mawon. Ngoten niku. Arek niki kan karena memang tipis atau memang dalam rangka kesunahan nggih. Ini ku napa niku semampunya yang bisa kena. Ngoten mawon. Tapi yang penting ada napa niku mashur roksi, membasuh rambut kepala niku. Karena itu wajib kan ngoten. Tapi yang untuk nanti dia harus rata apakah sebagian itu itu banyak ikhtilaf. Kan ada yang mewajibkan, ada napa yang susunahan. Betul napa niku. Nah yang baru kan yang penting kan kita harus tahu nggih, namanya fardu itu lebih tinggi daripada sunnah. Kalau kita hanya mengejar kesunahan melupakan yang fardu atau menyepelekan yang fardu, itu pasti kayak ya itu saya gambarkan kayak kita pakai celana nggak pakai setut nggak pakai celana kan itu. Celana kan fardu, setutnya itu sabuknya itu
kesunahan kan gitu. Ya. Masa cuma pakai sabuk nggak pakai celana, padahal yang wajib pakai celana kan ngoten. Ngoten apa? Jadi tetap kita itu menyesuaikan nggih. Termasuk nanti kan apa itu beda cerita ketika di tempat umum, beda lagi ketika di rumah sendiri kan ada lagi ngoten niku. Nggih. Ya jadi sebenarnya ini masih banyak lagi sebenarnya kan ini masih potong-potong nggih sampai karena setiap apa nggih cara Imam Ghazali itu menyikapi anggota wudu itu perlu ada doanya masing-masing gitu. Ya, dalam rangka apa ngeten. Jadi ada hadis yang menyebutkan itu Kanjeng Nabi berkata la sholata liman la wudu alahu wala wudu'a lima lam yadkurismallahi fihi. Tidak ada sholat yang tanpa wudhu dan tidak ada wudhu kecuali tanpa kalau sampai nggak bisa disebut wudhu kalau nggak menyebut nama Allah kan itu. Makanya Imam Ghazali berhati-hati sampai setiap membasuh, mengusap baik wajib atau sunnah ada doanya kan gitu. Karena kita wudhu dalam keadaan apapun, entah untuk sholat, entah untuk ibadah yang lain, itu dalam rangka apa? Uslah, ketersambungan kita kepada Allah gitu kan. Karena kita sudah dilatih ketika wudhu itu nyambung sama Allah, maka ketika kita sholat, ketika kita berdoa, ketika kita baca Quran, itu makin merasa lebih dekat dengan Allah. Mungkin itu ada silakan. Nggih. Napa? Oh niku diusap nggih, bekasnya niku. Nggih. Oh itu masih sebenarnya pembahasannya masih nanti Bapak. Itu nanti. Tapi ada sedikit aja ngeten karena ada yang menganggap niku makro karena ngeten setiap bekas air yang kita gunakan untuk wudhu itu menjadi saksi kebaikan kita. Dari setiap titik-titik air yang kita gunakan untuk berwudu. Bahkan ada yang mengatakan kalau misalnya ini kan kadang kan berwudu anginnya hawane dingin kena banyu soyo adem. Ini tidak apa-apa dalam rangka itu diusap tidak apa-apa, tetap darurat. Ada lagi yang menyarankan kalau mau mengusap itu bagian kiri dulu, misalkan kan tangan misal basah. Kiri dulu baru kanan. Kenapa? Karena kan kanan lebih utama biar dia punya istilah itu fase bekas wudhunya itu lebih lama daripada yang kiri. Ngoten Bapak? Nggih. Sampun nggih niki badhe isya kadose pun mawon karena ceritane niki kathah nggih niku mawon saking kula mugi-mugi saged manfaat dados ilmu ingkang berkah. Allahumma amin. Wa yaqul qawaitis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey!